Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ibadihi summa ila hadratin tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa li jami'i syuhada wa sun jami'il awliya wa ulama min masyariqil ardh ila magharibiha bariha wa bi'asan fisyirkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minin. Amin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Suratun Nuri. Hadhihi suratun Nur. Utawi iki iku nerangake surat An-Nur. Suratun Nuri. Utawi iki iku nerangake surat An-Nur. Madaniyatun. Iku bangsa Madaniyah. Iku bangsa surat Madaniyah. Surat kang diturunake sakbadane Nabi Hijrah. Jadi ini pendekatannya historical. Jadi pendekatan historis ya. Periodisasi setelah Nabi ke Madinah. Wahia utawi surat An-Nur. Surat An-Nur itu sintani iku loro dua au arbaun atau papat wasittuna lan suida 60 ayatan apane ayatnya. Jadi surat An-Nur ini kategorisasi masuk surat Madaniyah. Jumlah ayatnya khilafiyah, ada yang mengatakan 62, ada yang mengatakan 64 ayat. Bismillahi abtadi'u ngawiti ngaji tafsir sapa ingsun. Abtadi'u ngawiti ngaji tafsir sapa ingsun. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas kanggo wong mukmin lan wong kafir ing donya. Ar-Rahmani kang maha welas kanggo wong kafir lan wong mukmin ing donya. Ar-Rahimi kang maha welas kanggo wong mukmin ing akhirat bloko. Yang maha penyayang bagi orang mukmin khusus di akhirat saja. Hadhihi utawi ikilah surat ini suratun iku sijine surat anzalna kang wus nurunake sapa ingsun yang telah kami tulurkan ing surat wa faradna lan wus majibake sapa ingsun dan telah kami wajibkan ing surat mukhaffafan hale diwaca enteng faradna wa musyaddadan
lan hale diwaca tasdid, berarti wa farratna ini satu qiraah ya. Kalau kita wa faratna, yang qiraah lain wa farratnaha li kasratil mafrudi. Ya, kenapa kok ada qiraah yang membaca wa farratna? Karena li kasratil mafrudi, krana akiye perkara kang den wajibake. Li kasratil mafrudi, krana akiye perkara kang den wajibake, karena banyaknya hal-hal yang difardukan fiha ing dalam surat. Jadi karena ayat ini di dalamnya atau kontennya banyak berbicara tentang fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban Allah yang ditetapkan dan ingin diterapkan kepada kita semua, maka yang sangat banyak ini menggunakan sighah wa farratna, bukan wa faratna. Wa anzalna, lan wus nurunake sapa ingsun, dan kami telah menurunkan fiha ing dalam surat, nurunake ayatin ing pira-pira ayat, ayatin ing pira-pira ayat, bayinatin kang jelas, bayinatin kang jelas-jelas ya, kang jelas-jelas atau yang jelas-jelas, wadihatin wadihatid dalalati, tegese kang wadihatid dalalati, tegese kang jelas dalalai, kang jelas perkara kang nuduhake. La'allakum, supaya ana sira kabeh, la'allakum supaya ana sira kabeh, supaya kalian semua itu tadzakkaruna iku padha eling sira kabeh, ingat semua. Tadzakkaruna, kalingan semua ingat atau semua kalian ingat. Bi idghamit ta'i, kelawan idghamit ta', as-saniyati kang kaping pindho, fidzali ing dalem dal, tata'adzuna, tegese padha oleh pitutur sira kabeh ya, tata'adzuna tegese padha oleh pitutur sira kabeh, artinya kalian semua mendapatkan nasihat. Jadi ini gaya bahasa dari Al-Quran. Kalau ayat itu berkaitan dengan hukum, maka harus dibuat sejelas-jelasnya. Maka teori hukum yang kita pelajari ya dulu ketika dengan Prof. Mahfud MD, yang namanya hukum itu harus dibuat sejelas mungkin. Tidak boleh hukum itu ambigu. Mohon maaf, tidak sama dengan pernyataannya politisi. Ngepir itu yang dimaksud adalah wacana. Ora ana wacana. Ngomong ya ngomong, itu yang dimaksud adalah wacana. Itu maksud adalah doa. Itu omongannya politisi. Nek ngomongane orang hukum jelas. Jadi yang namanya ketentuan hukum agar bisa dijalankan, maka perlu dengan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan, ketentuan-ketentuan yang jelas. Tidak ambigu, tidak multi interpretasi dan seterusnya, tidak mengandung unsur kesamaran. Jadi ini pertama kali yang ditegakkan oleh Allah ketika akan menyampaikan konsep-konsep hukum Islam, yaitu maka statement awalnya adalah karena ini banyak mengandung kewajiban-kewajiban di dalam surat An-Nur, maka ayat ini diturunkan dengan wadihatud dalalati, dengan kejelasan dalalahnya, kejelasan dalam hal menunjukkan sesuatu yang dimaksud. Ya, agar apa? Agar bisa diambil pelajaran, agar bisa diambil nasihat, agar bisa diterapkan, diimplementasikan kalau dalam bahasa hukumnya. Jadi bagaimana penerapannya? Ya bagaimana bisa jelas penerapannya?
Wong perencanaannya aja nggak jelas. Begitu ya. Pelaksanaannya ya bagaimana mungkin jelas, perencanaannya nggak jelas dan seterusnya. Ya, terus apalagi sampai evaluasi. Ya, terus suratnya ini adalah pembahasan surat An-Nur, Suratun Nuri. Ini adalah pembahasan tentang surat An-Nur. Ya. Terus surat ini termasuk kategori surat madaniyah. Surat ini termasuk kategori surat madaniyah. Buka kurung, surat yang diturunkan oleh Allah. Surat yang diturunkan oleh Allah setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Tutup kurung ya. Ya, kendati pun nanti ada yang turun di kota Makkah atau tempat lain selain Madinah. Ukurannya setelah Nabi tindak ke Madinah atau pergi ke Madinah. Titik. Surat ini sebagian mufassir berpendapat jumlahnya 62 ayat. Berpendapat jumlah ayatnya 62 ayat. Dan sebagian yang lain berpendapat jumlah ayatnya adalah 64. Kan tadi 62 ya, maaf ya. Pertama tadi 62, yang sekarang menurut pendapat yang lain jumlahnya 64 ayat. Jadi antara 62 atau 64. Jadi bukan antara 62 63 atau 63 64, tapi 62 sama 64. Ingat ya, perbedaan kategorisasi berapa jumlahnya ini karena nanti ada ayat-ayat yang ya disambung sehingga menjadi satu, ada yang terpisah atau dipisah sehingga menjadi dua. Lah pemisahan wakaf ya pada akhir ayat ini nanti akan menyebabkan perbedaan penghitungan jumlah ayat. Dari segi ya totalitasnya mulai awal sampai akhir tidak ada yang berbeda. Ya yaitu saja. Mulai dari pertama sampai terakhir. Cuma pemenggalan akhir ayatnya itu mana? Nah itu karena ada pemisahan atau perbedaan dalam pemisahan akhir ayat sehingga ada yang berpendapat 62 ayat jumlah totalnya dan ada yang mengatakan 64. Kalau ayatnya panjang dijadikan satu berarti cuma satu. Ayatnya panjang di tengah-tengahnya wakaf atau berhenti sebagai akhir surat, berakhir ayat berarti menjadi dua. Kalau dua ayat dia tinggal nanti ada satu lagi ayat yang panjang yang dijadikan satu ayat, ada yang dijadikan dua ayat. Nah itu kronologinya seperti itu. Tapi dari segi bacaan, dari segi totalitasnya tetap tidak ada perbedaan. Karena apa? Al-Quran dijamin oleh Allah terjaga dari perubahan, baik perubahan yang sifatnya nambah maupun perubahan yang sifatnya kurang. Jadi jangan sampai terkesan kalau 62 lebih sedikit, kalau 64 lebih banyak. Enggak, sama. Hanya perbedaan pemenggalan ayat. Apakah ini satu ayat ataukah dua ayat? Gitu hitungannya, itu maksudnya. Jadi jangan sampai terbesit dalam hitungan kita. Berarti apa? Kita punya data yang namanya angka itu tidak mesti menunjukkan kuantitatif. Bagi yang penelitiannya kuantitatif, ya itu kan penelitian yang bersifat mengolah data, pengolahan data dari
angka-angka yang ada. Itu kuantitatif. Dari pendekatan, dari penjelasan ini kita bisa dapat sebuah pengertian bahwa perbedaan jumlah ayat tidak mempengaruhi jumlah ketentuan atau totalitas ayat itu. Loh, 62 sama 64 banyak mana? Kalau ditanya, hitungannya kalau dijawab, Abi, ini kan ada yang mengatakan pendapatnya 62 ayat, ada yang mengatakan 64. Banyak mana 62 sama 64? Kalau dari segi hitungan angka lebih banyak 64. Tapi dari segi konten ayatnya sama. Hanya soal memenggal ayat atau memenggal akhir ayat. Apakah ayat yang panjang ini dihitung satu, ataukah ayat yang panjang ini dihitung dua itu. Berarti apa? Angka tidak mesti menunjukkan bobot jumlah. Ini bukti ya. Jadi Anda harus punya argumen. Nanti kalau ini salah satu kelebihannya santri. Karena kalau Anda menggunakan metodologinya Pak Prof. Sugiono, Suharsi Markunto, Lexi Molyong, dan yang lain tentu, maka Anda akan menemukan, ya kan, bahwa yang namanya kuantitatif itu pasti akan menunjukkan perbedaan dari segi konten. Tapi ternyata enggak kajian ini. Mau 62, mau 64, enggak main-main loh. Separohnya satu digit loh. Separohnya terpautnya satu loh. Bukan urutan langsung dari 62 nanti lah, dari 62 langsung 64. Jadi jangan sampai ini, kalau salah bisa merusak akidah ini. Dari segi akidah bisa berbahaya jika memahami bahwa perbedaan jumlah ini menganggapnya adalah kok jumlahnya lebih sedikit, ini kok jumlahnya lebih banyak. Bukan masalah banyak sedikit, tapi ini soal teknis penghentian atau akhir ayat. Nah, itu diingat-ingat, ini informasi. Bawahnya, saya memulai ngaji tafsir surat An-Nur. Saya memulai mengaji atau saya memulai ngaji tafsir surat An-Nur dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ngaji ini nganggo ilmu bahasa. Pastikan kalau Anda menyebut bismillahirrahmanirrahim sebagaimana sabda Nabi, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bil basmalati fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan membaca basmalah maka akan terputus keberkahannya. Itu Anda harus pahami dengan baik. Yaitu apa? Tidak mungkin Kang Husain ini, saya belajar Alfiyah. Tidak mungkin ada jar majrur. Tidak mungkin ada ba dan lafadz ismun yang di situ adalah jar majrur. Tidak mungkin tidak punya ta'alluq. Setiap jar majrur pasti mempunyai ta'alluq. Maka bismillahi, mana ta'alluqnya bismillah? Kalau setiap huruf jar ada ta'alluqnya, maka ta'alluqnya adalah muqaddaratun, kalimat yang diperkirakan atau dikira-kirakan. Jika didhahirkan abtadi'u, berarti abtadi'u itu adalah ta'alluq dari huruf jar bismillahi. Di dalam rumah nggak mungkin kan, misalkan ya di atas meja tiba-tiba orang ngomong tanpa ada sebab, tanpa ada kronologi, tanpa ada kalimat sebelumnya, tiba-tiba ngomong di dalam rumah. Bingung toh? Nggak paham kan? Jar majrur kok tiba-tiba muncul tanpa ada ta'alluq, tanpa ada prolog kalimat sebelumnya. Saya di dalam rumah, langsung paham. Oh, yang dimaksud di dalam rumah itu orang toh. Ada bisa jadi kan? Di dalam rumah, lemarinya sudah di dalam rumah. Tan ditanya misalkan, karena ini sudah paham, misalkan ya, di mana barang
COD-nya di dalam rumah. Udah jelas, tapi tiba-tiba di dalam rumah. Kan bisa banyak makna. Apakah orang, apakah barang, atau apakah sesuatu yang lain, itu kan bisa jadi. Maka di sini kaidahnya setiap huruf jar majrur itu pasti mempunyai ta'alluq. Nah, ini kalau kita musyawarah Fathul Qarib, Fathul Mu'in dibahas sebuah kalimat per kata itu loh. Ditanyain, ini kok dibaca seperti ini dasarnya apa? Menggunakan sighah apa? Maknanya apa? Gitu loh. Kan setiap wazan fi'il madhi ketika zaidah ada tambahan satu huruf saja, fa'ala gitu, apalagi af'ala, istaf'ala dua, wah itu mesti punya konsekuensi, ada lil musyarakah, ada lil mutawa'ah, begitu ya, dan macam-macam. Nah, ini semuanya ini menggunakan ilmu, tidak asal-asalan. Nah, disinilah yang kami maksud betapa pentingnya kita ngaji itu harus urut. Mestinya lekangkang mbak sampean sing ngaji tafsir Jalalain, apalagi sing ngaji Baidawi. Nah, mestinya lo itu kudu sinau jurumiyah sik dan seterusnya sampai nanti belajar ilmu-ilmu alat yang lain yang berkaitan dengan ulumul Quran, termasuk mestine Anda sudah ngaji Uqudul Juman, minimal Jauharul Maknon, ilmu balaghah. Punten. Anak sing SMA ya ora bakal entuk, enggak akan dapat. Yang pondok-pondok yang maaf ya, yang pondok-pondok kurikulum aja rantok enggak dapat tuh. Ini anaknya pondok-pondok salaf. Di Kajen masih ada, di Matolek masih ada, di Sarang apalagi, di Lirboyo, di Plosoon. Anak sekolah kurikulum orang bakal entuk, orang enggak bakal dapat. Nah, ini contoh ya, jadi berangkatnya begitu banyak. Jadi ilmu mantek, apalagi tambah mantek ya, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badik, mestinya seperti itu. Semakane enak sampean wis karek ndongakno, karek nerak, karek ndongakno, karek nyatet ngono kuwi. Saking enake ngantuk biasanya. Punten lho. Mestine itu perangkatnya akeh, perangkatnya banyak. Punten lho. Apalagi Jalalain. Nah, mesti kan kalimat ini adalah litaubih. Kan gitu. Isti'arah tekan kono wis ora mungkin wong S1 saja lho diajari. Maaf saja S2 saja ya urung tentu diajar. Enggak ada saya pastikan kalau S2 umum. Nah, kecuali jurusan PBA, pendidikan bahasa Arab itu lagi ono. Itu pun saya katakan bukan kitab utuh, tapi cuplikan-cuplikan saja. Ya, maaf ya, teman kita dulu banyak di Fakultas PBA, pendidikan bahasa Arab. Oh, saya PBA wae enggak khatam satu kitab kok, enggak Uqudul Juman kok. Ya, punten ya. Jadi ini penting saya sampaikan biar kita sadar bahwa sekalipun kita sudah ngaji tafsir, pastikan kita menyadari masih banyak ilmu-ilmu sebelum belajar tafsir yang belum kita pelajari. Ya, nahwune wae mestine mohon maaf alfiyah wae ra cukup. Mestine kafiyah. Sak ndure alfiyah, begitu ya. Ngono lho. Ilmu balaghah mestine ora cukup Jauharul Maknon, Uqudul Juman. Ya. Kalau di Krapyak Jauharul Balaghah, ya kalau di Krapyak, kalau kami di Pati, ya Jauharul Maknon sama Uqudul Juman, ya dan seterusnya itu banyak sekali yang harus disiapkan. Terus surat ini adalah satu suratun. Surat ini adalah satu surat yang telah kami turunkan, Surat ini adalah satu surat yang telah kami turunkan dan kami wajibkan untuk menjalankan hukum-hukumnya. Titik. Lafat faradna menurut satu versi qiraah dibaca farradna. Menurut satu versi qiraah dibaca farradna, roknya ada tasdid ya.
dengan adanya tasdid. Ya. Hal ini dikarenakan banyaknya kewajiban dari Allah yang terdapat dalam surat ini. Yang terdapat dalam surat ini. Jadi ini dalam ilmu amsilatut tasrif, ini tidak ini. Itu ada lafadz kasaro, itu artinya memecah. Kasaro ya, tapi ini kasaro, memecah-mecah. Memecah-mecah dengan pecahan yang sangat banyak. Berarti lil kasroti. Jadi wazan fa'ala dikasih tambahan tasdid fa'ala itu nanti bisa mempunyai konsekuensi makna litaksir, menunjukkan makna banyak. Contoh, kalau kertas ini saya kasaro, saya potong, ya cukup seperti ini, satu. Tapi kalau saya potong kasaro, maka saya potong-potong satu kertas, saya jadikan 10, bahkan saya bisa jadikan 100. Itu menggunakan segot kasaro. Tapi kalau hanya kasaro, ya sudah dipotong jadi 2. Beda kan? Itu maknanya. Karena di dalam ayat ini banyak sekali hukum-hukum Allah yang difardukan, yang wajib kita kerjakan. Saking banyaknya, ya sudah, disitulah kenapa Allah menggunakan farradna menurut satu versi qiraah. Titik. Selanjutnya ya. Dan kami telah turunkan wa anzalna, dan telah kami turunkan, dan telah kami turunkan di dalam surat ini beberapa ayat yang jelas sekali dalam dalalahnya, yang jelas sekali dalam dalalahnya. Garis miring, ketentuan yang ditunjukkan ayat, ketentuan yang ditunjukkan oleh ayat itu ya. Ya, dalalah ketentuan yang ditunjukkan oleh ayat. Titik. Semuanya ini supaya kalian itu, semuanya ini ya, kenapa kok diturunkan dengan sangat jelas? Semuanya ini supaya kalian itu, la'allakum, supaya kalian itu selalu mengingatnya. Selalu mengingatnya. Titik. Iki podo meh, ketemu jebakan lagi ini. Titik ya. Lafat tadzakkarun. Lafat tadzakkarun ya, kalau menggunakan tafsir Jalalain tadzakkarun ya. Kalau menggunakan tafsir Ibnu Katsir enggak? Lafat tadzakkarun ya adalah sebuah lafat yang terjadi pengidghaman. Adalah sebuah lafat yang terjadi pengidghaman. Tak kedua pada huruf dzal berikutnya. Pada huruf dzal berikutnya. Ya. Yang artinya supaya kalian itu bisa mengambil nasihat, yang artinya tatadzakkarun ay tadzakkarun ya, tadzakkarun ay tata'adun, yang artinya supaya kalian itu bisa mengambil nasihat,
dari ketentuan-ketentuan yang jelas ini. Dari ketentuan-ketentuan yang jelas ini. Nah, ini dalam ilmu dalam ilmu qawaidul i'lal ini masuknya kalau nggak salah kaidah ke-18 atau kaidah ke-19. Jadi tadzakkarun, kalau satu versi qiraah ada mengatakan tadzakkarun. Jalalan ingat ya, di situ jalalan kan ada harokat atau ada tasdidnya kan? Yaitu adalah asalnya tatadzakkarun, tatafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu, tatafa'ala ya tatafa'alu. Nah, karena ada huruf ta dan dzal, ta dan dzal itu semestinya berbeda, beda dari segi makhraj. Tapi karena liqurbiha fil makhraji, karena terdapat kedekatan dari segi makhraj, maka tak itu nanti diidghopkan kepada dal yang kedua. Pada huruf dal ya, tak yang kedua asalnya kan tatadzakkarun. Tak yang kedua diidghamkan kepada dal setelahnya. Berarti asalnya tadzakkarun, asluhu tatadzakkarun. Ala wazni tatafa'alun. Terus uskinatut ta asaniyah li ajli satril idgham. Kemudian summa udghimatut ta ila dzal liqurbiha fil makhraji fasara tadzakkarun. Maaf saja yang punya metodologi membaca Al-Qur'an, saya pastikan ini tidak diajarkan. Saya pastikan metode membaca Al-Quran ini tidak diajarkan, karena ini masuknya bukan ranah ilmu metode bacaan Al-Quran, tapi ini ranahnya, domainnya adalah ilmu linguistik, yaitu ilmu sorob masuknya. Jadi tadzakkarun asluhu tatadzakkarun ala wasni tatafa'alun, begitu ya. Uskinatit ta asaniyah li ajlis satir idgham, summa udghimatit ta as-saniyah lidzal liqurbiha fil makhraj fasara tadzakkarun. Kono. Punten no, nek sing ora tau ngaji, kalau yang enggak pernah ngaji ilmu sorob ora bakal paham. Ngono lho. Lah nek maaf ya Kang Rokib, nek ilmu yang Anda pelajari, metode yang Anda pelajari nek tekan kene tambah puyeng meneh. Dan ini bukan gharib, tidak masuk gharib ini. Tapi ini masuk ilmu sorob, begitu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa punten masih banyak yang belum kita pelajari, meskipun Anda belajar qiraah atau metode membaca Al-Quran. Ya contohnya seperti ini. Bagaimana kok dibaca tadzakkarun? Kenapa qiraah lain mengatakan tadzakkarun? Begitu ya. Jadi ini menyadarkan kita, oh berarti masih banyak saya dan kita semua ilmu yang belum kita pelajari secara maksimal untuk bisa mengakses Al-Quran secara maksimal. Kalau sampai total nggak mungkin, tapi minimal selalu berupaya untuk mendekati lebih dekat pada yang dikehendaki oleh Allah. Maka kalau kita urut-urutkan, apakah Anda bisa paham Al-Quran? Jawabannya tidak. Tapi kenapa Anda bisa menerangkan Al-Quran? Kami bisa menerangkan Al-Quran karena kami telah diajarkan oleh guru kami. Guru kami diajarkan oleh guru kami. Guru-guru kami diajarkan terus ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklum, sedunia ini yang paling paham tentang Al-Quran hanya Rasulullah. Itu pun sekali lagi, beliau dibatasi oleh Allah, ada ayat-ayat tertentu yang Nabi sendiri saja, kekasih beliau sekalipun, ini tidak dikasih ilmunya. Berarti siapakah yang paling paham Al-Quran? Kalau siapakah Allah. Tapi kalau di dunia ini, manusia ini, siapa yang paling paham adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh dalam kitab Manahilul Irfan, fi ulumil Quran, itu diterangkan bahwa ketika suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, mal muradu bi alif lam mim ya Rasulullah, Anda menjawab mengatakan ma'arif, saya tidak tahu, wallahu alam, hanya Allah lah yang lebih tahu. Itu contoh.
Jadi sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja untuk konten-konten tertentu, ayat-ayat tertentu tetap tidak tahu Al-Quran. Salah satu fungsinya kenapa Nabi saja tidak tahu, ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan dari Kanjeng Nabi, tapi Al-Quran itu dari Allah. Kalau dari Nabi mesti paham, wong yang mengacapkan nih. Setidak jelasnya kita ngomong, kalau itu dari kita kan kita pahamkan dengan yang kita ucapkan. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu orsinil, bukan dari Kanjeng Nabi. Al-Quran itu bukan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya beliau sendiri pada ayat-ayat tertentu, tepatnya dalam kajian ulumul Quran, dalam ayat-ayat mutasyabihat, Nabi sendiri tidak paham dan Allah nggak ngasih semuanya. Untuk menjaga bahwa Al-Quran itu bukan dari Nabi. Wong Nabi saja nggak paham sih. Maksudnya apa? Dalam ayat-ayat tertentu, pada surat-surat tertentu, ayat tertentu ya tepatnya. Yaitu apa? Pada ayat-ayat mutasyabihat. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi apakah dibaca tadzakkarun sebagaimana versi tafsir Jalalain, ataukah dibaca tadzakkarun menurut versi kitab yang lain, misalkan Ibnu Katsir, akum tadzakkarun, bener asalkan duwe guru, asalkan punya sanad guru. Di sini inilah loh kenapa maaf rumah-rumah tahfidz itu kemarin dihentikan oleh Pak Menteri, dihentikan izinnya karena banyak tidak bersanad. Gur melu-meluan, hanya ikut-ikutan, naudzubillah min dalik. Maka dieling-eling aja do elu-elu. Wah, karena ada rumah tahfidz, ada rumah tahfidz takoki iku sanate kon ndi? Sanatnya dari mana? Dari mana dia mengambil Al-Qur'an? Kono lho. Aja asal tofa tahfidz wae. Nah, ya. Lanjut sekarang. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini yaqulu ta'ala hadhihi fihi tanbihun 'alal i'tina biha wa la yanfi ma 'adaha. Menurut tafsir Ibnu Katsir, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, peringatan penting atas perhatian khusus pada surat ini. Kendati tidak boleh menafikan wala yanfi, kendati tidak boleh menafikan surat-surat lain selain surat An-Nur ini, kendati tidak boleh menafikan surat-surat lain selain surat An-Nur ini, wala yanfi ma'adaha. Titik. Imam Mujahid dan Imam Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai. Ini pakar-pakar tafsirnya menjelaskan bahwa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan secara gamblang tentang ketentuan halal haram, perintah strip larangan, dan tentang hukuman atas tindakan tertentu, hudud, hukuman atas tindakan tertentu. Titik. Menurut tafsir Munir, menurut tafsir Munir,
terdapat perbedaan qiraah ya tentang pembacaan lafadz suratun. Pertama, suratun anzalnaha al-ayah ya. Terdapat perbedaan qiraah dalam pembacaan lafadz suratun. Koma. Qiraah yang umum, qiraah al-ammatu, qiraah yang umum membacanya dengan rofa. Membacanya dengan rofa. Yaitu dibaca suratun. Yaitu dibaca suratun. Dengan tarkib atau susunan gramatikal, dengan tarkib atau susunan gramatikal sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Hada suratun, dari mubtada yang dibuang. Titik. Sebagian ulama ahli qiraah lain semisan Imam Hasan bin Abdul Aziz, semisan Imam Hasan ya bin Abdul Aziz dan lain-lainnya, ada 3 nih, 4 ulama qiraah ya, membacanya dengan nasab. Membacanya dengan nasab ya, yakni dibaca suratan. Suratan anzalnaha, jangan disalahkan. Lho. Sehingga kami punya kesimpulan, wong sing titik-titik nyalahke, dikit-dikit menyalahkan, orang yang merasa paling benar, itu bukti bahwa ngilmune lagi sithik. Nanti Kang Ervani, orang kalau ilmunya banyak, punten Pak Lani, iku gak gampang nyalahke, gak gampang kagetan, gak gampang terkejutan, dan gak mudah gumun, gak mudah kagum. Wih, waduh, salah, bener, wah ini. Itu bukti punten loh Kang. Makanya kenapa kok kita memperkuat literasi dalam kajian tafsir, karena ini adalah sumber pengetahuan Al-Quran itu. Nah ketika kita kuatkan literasi, maknanya satu sisi yang sering saya sampaikan ketika kita belajar Ibanatul Ahkam, kenapa kok kita menyampaikan banyak madhab? Iya, karena dengan menyampaikan banyak pendapat ini, arah yang akan kita tuju adalah kita semakin memahami selain kita ada orang lain yang juga punya pemahaman tentang satu konsep agama, dan itu sangat mungkin berbeda konon maknane. Sehingga Anda jangan ke suratun, ora suratun salah, dosa, neraka kowe bakal. Karena apa? Merubah Al-Qur'an. Sapa kondo? Siapa bilang ada yang baca suratan sih? Memang secara umum dibaca suratun. Ngono lho. Dan maaf saja, Anda kalau belum belajar al-qiraatus sab'u mesti kaget. Wih, Pak itu aliran aneh Pak. Kenapa kok surat An-Nur kok dibaca suratan anzalna dan seterusnya ya. Itu karena ketidaktahuan kita. Berarti kesimpulannya, orang yang tambah ilmu nggak cepat menjustifikasi, tidak cepat mengatakan paling benar. Justru kalau dia punya pendapat yang banyak, hati-hati tambah diem. Kono lho, Buya Hamka almarhum dulu ketika masih muda anti marhabanan, anti baca maulid, tapi akhirnya membaca ikut maulid. Kono lho, karena apa? Setelah membaca literasi yang cukup banyak, itu adalah hasanah keilmuan yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama dulu. Contoh itu. Jadi ini uang pembacaan literasi ini nggak kuat, itu mesti uangnya kagetan dan gumunan. Ini yang selalu diingatkan oleh Pak Agus Mahfud dulu. Muhammadin, kamu tuh jutaan desa ngono. Bahasane ngono. Kowe jutaan desa ngono kuwi. Desa itu maksudnya bagaimana? Orang yang cepat kaget dan cepat terkagum. Kenapa orang kok mudah cepat terkagum? Iya, karena tidak punya kekuatan literasi yang memadai. Bacaannya minim, mau ikut-ikut tok akhirnya piye? Haram, enggak boleh, dosa, semacam-macam dosa wae. Maca tah sing akeh ben rondok paham.
banyaklah membaca biar kita semakin memahami orang lain. Konon loh. Contoh ini, jadi ini dihentakkan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Ternyata selama ini yang banyak memang dibaca suratan, tapi ada juga yang membaca suratan. Titik. Jadi ya Imam Hasan bin Abdul Aziz, Abu Isa As-Saqafi, Isa Al-Kufi, dan Imam Mujahid Abu Hayafah ya. Hayafah nih, satu lagi itu 5 orang yang membaca suratan. Titik. Dibaca nasab ya menjadi suratan sebagai maf'ul dari fi'il dan fa'il yang dikira-kirakan, ya. Ketika ditakdirkan Iqra'u suratan anzalnaha. Ini versi kedua kalau dibaca suratan. Wa idza quri'a suratan wa huwa yadullu ala maf'ulun bihi ala fa'il wa maf'uluhu alladhi yuqaddaru. Wa idza qudira wa taqdiruhu iqra'u suratan. Titik lanjut. Kami Allah telah memberikan surat ini kepada utusan Rasulullah Muhammad SAW. Dan di dalam ayat ini banyak kewajiban-kewajiban hukum, dan di dalam ayat ini banyak kewajiban-kewajiban hukum yang bersifat pasti, qat'iyan, yang bersifat pasti. Untuk dilaksanakan. Titik. Supaya ya tes ya, dan di dalam ayat ini yakni di tengah surat, fi asna'is surati, yakni di tengah surat terdapat hukum-hukum fardu yang sangat jelas dalalahnya, supaya kalian semua mengetahui. Tatadzakkarun, kalau versinya di Jalalain adalah tata'adun, tapi kalau versi Tafsir Munir tata'allamuna, supaya kalian mengetahui. Jadi supaya kalian bisa mengambil nasihat, versi Tafsir Jalalain. Kalau Tafsir Munir supaya kalian mengetahui. Dengan hukum yang jelas Anda jadi paham, gitu loh. Dengan hukum yang jelas Anda bisa mengambil nasihat. Udah, nanti akan kita sampaikan ya. Polemik ini akan kita selesaikan, akan kita coba uraikan minimal menggunakan beberapa pendekatan studi Quran yang lain tentang bagaimana sih katanya di dalam ayat ini atau di dalam surat ini terdapat hukum-hukum Allah yang jelas yang wajib untuk dilaksanakan. Tapi ini ada hukum yang nanti akan jadi problem. Ya, tentang nanti masalah pelaku zina yang wajib dijilid, yang bahwa bacaan wa farratna, ditafsir bahwa bacaan wa farratna dengan tasydid mengandung makna bahwa di dalam surat ini banyak sekali
banyak sekali kandungan hukum-hukum wajib, banyak sekali kandungan hukum-hukum wajib. Atau makna yang kedua, di dalam surat ini terdapat mubalaghah, Pak kurung ya, penekanan yang lebih dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum, yang tertuang dalam surat ini, kejelasan yang telah diberikan oleh Allah, dalam menerangkan hukum-hukumnya, mempunyai maksud supaya kaum muslimin menjadi takut terhadap ketentuan Allah yang dilarang. Fatattaquna al-maharim, itu alasannya la'allakum tadhakkarun, fatattaquna al-maharim. Jadi kalau berbicara hukum itu harus detail, tapi kalau berbicara moral, berbicara etika itu nggak perlu detail. Artinya apa? Cukup dengan bahasa isyarat, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak jelas, itu nggak apa-apa soal etika. Begitu. Tapi kalau soal hukum, ya itu harus tegas, harus jelas yang maknanya, biar orang menjadi paham. Satu, yang kedua, agar menjadi takut untuk melakukan pelanggaran atau takut terhadap ketentuan yang dilarang itu sendiri. Ini perspektif tasawuf itu. Jadi kontribusinya tentu adalah ke depan ketika Anda membuat regulasi apapun, haruslah regulasi itu jelas, sejelas-jelasnya, detail sedetail-detailnya. Ya, mulai jam masuk, setiap karyawan masuk mulai jam 8 sampai jam 4 sore, jelas itu. Tidak boleh meninggalkan kecuali dengan izin misalkan. Tidak boleh tidak masuk kecuali ada keterangan sakit yang dibuktikan oleh dokter misalkan, macam-macam ya sudah. Nah, di pondok itu kami lebih menekankan pada etik moral sebenarnya. Jadi kalau hukum ya tabrakan semua nanti, nggak akan ideal semua.